Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat umur maupun nikmat kesehatan. Berselawat kita kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat kalau ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada video saya yang lalu saya telah menjelaskan tentang permasalahan pernikahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya sudah menyinggung tentang perkawinan siri atau pernikahan siri. Pernikahan siri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tidak diakui, karena nikah itu sah dilakukan di hadapan pencatat nikah. Setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di dalam kehidupan kita ini masih kita jumpai, masih kita lihat adanya pasangan-pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan siri. Nah, pernikahan siri ini ada dua. Yang pertama, pernikahan siri yang mana mereka melakukan pernikahan tidak memenuhi rukun daripada perkawinan itu sendiri. Rukun perkawinan itu adanya wali dan 2 orang saksi. Di antara pasangan yang datang melaksanakan pernikahan ini, mereka tidak melakukan pernikahan itu dengan benar. Artinya mereka tidak menikah memakai wali yang sah. Nah, mereka biasanya memakai wali yang menurut mereka itu adalah sudah sah. Padahal wali yang mereka bawa adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab dengan perempuan itu. Kita lihat dalam kehidupan kita ini masih saja terjadi. Walaupun pemerintah sudah membuat aturan yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dalam pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan itu sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Yang kedua, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua, bahwa ada pernikahan yang sah, ada walinya, ada saksinya, yang menurut pandangan ulama ini dinyatakan sah, akan tetapi tidak dilaporkan ke negara, artinya tidak dicatatkan pernikahan itu di kantor urusan agama. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini juga, bahwa pernikahan itu juga dipandang tidak sah. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa dalam pernikahan di dalam kehidupan kita ini, maka marilah kita laksanakan pernikahan itu dengan benar, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jangan kita melakukan pernikahan seperti tadi. Nah, ini mungkin terjadi akibat yang pertama, calon pasangan yang datang belum menyelesaikan persoalan di antara mereka. Sebagai contoh, yang mana perempuan masih berstatus istri orang. Demikian juga yang laki-laki masih berstatus suami orang. Artinya mereka ini belum memiliki status yang jelas dan belum melaporkan status perceraian mereka ke pengadilan agama. Sudah ditinggalkan oleh suami, sudah bertahun-tahun dia tidak mengurus perceraian ke pengadilan. Sudah ditinggalkan oleh istri bertahun-tahun,
tidak menguruskan perceraiannya ke pengadilan. Nah, akibatnya setelah mereka ketemu pasangan yang baru atau jodoh yang baru, nah lalu mereka ingin langsung datang ke kantor KUA untuk melaksanakan pernikahan. Tentunya oleh KUA, Kepala Kantor Urusan Agama, melihat persoalan seperti ini tidak bisa menerima pernikahan mereka karena mereka masih berstatus belum cerai dan belum memiliki dokumen resmi untuk didaftarkan pernikahannya. Oleh karena itu ditolak. Nah, oleh karena ditolak oleh KUA, maka mereka mengambil jalan pintas, yaitu dengan melakukan pernikahan siri. Nah, demikian juga pasangan muda yang belum cukup umurnya, yang mana dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan setelah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa umur pernikahan bagi perempuan dan laki-laki sama, yaitu 19 tahun. Dan sebelumnya perempuan 16 dan laki-laki 19. Ini dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan setelah direvisi sekarang sama, perempuan 19 dan laki-laki juga 19 tahun. Nah, mereka juga kadang-kadang datang, umur mereka belum cukup 19. Artinya yang perempuan mungkin umurnya 18 tahun, atau yang laki-laki juga 18 tahun. Nah, mereka datang ke kantor KUA ingin melaksanakan pernikahan. Nah, ketika disampaikan oleh Kepala KUA agar mengurus dispensasi ke pengadilan supaya bisa dilaksanakan pernikahan meskipun umurnya belum cukup 19, akan tetapi pasangan ini kadang-kadang karena mungkin menurut mereka sulit berurusan ke pengadilan agama, memakan waktu yang agak lama, maka mereka juga mengambil jalan pintas melakukan pernikahan siri. Dan menurut mereka, nanti sudah umur cukup 19, nah dicatatkan kembali nikahnya di kantor KUA. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita, di lingkungan saudara-saudara kita, yang mungkin perlu kita berikan penjelasan dalam permasalahan ini. Sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, bahwa pernikahan siri yang telah dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan ini tentu memiliki dampak yang sangat luas, yaitu dampaknya kepada mereka yang melakukan pernikahan siri. Bagi mereka yang tadi melakukan pernikahan siri yang belum sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana yang perempuan masih berstatus punya suami, atau yang laki-laki masih berstatus punya istri, dan tentunya kalau mereka melakukan pernikahan siri, ini tentunya pernikahan mereka tidak sah karena mereka belum melepaskan ikatan perkawinan mereka kepada pasangan mereka masing-masing. Dan tentunya kepada perempuan harus mengajukan gugatan perceraian karena mereka telah ditinggal oleh suaminya ke pengadilan agama. Demikian juga bagi seorang laki-laki tadi harus mengajukan perceraian dengan cerai talak ke pengadilan agama. Setelah status mereka jelas, setelah ada putusan pengadilan, dan setelah mereka memiliki akta cerai dan habis masa iddah mereka, barulah mereka bisa melangsungkan pernikahan kembali dan dicatatkan di kantor KUA. Nah, bagi pasangan tadi yang umurnya belum cukup, mereka melakukan pernikahan siri. Nah, ini kalaupun sudah dilakukan oleh walinya, tetap harus mengurus dispensasi ke pengadilan karena umur mereka tadi belum cukup 19 tahun. Karena di bawah 19 harus ada dispensasi, dan mari diurus dispensasi. Mengurus dispensasi ke pengadilan ini tidaklah sulit. Yang penting ada keinginan daripada kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka harus menceritakan kenapa mereka harus melakukan pernikahan dalam waktu cepat atau dalam waktu umur 19 tahun. Karena undang-undang sudah mengatur boleh umur 19 tahun menikah, tapi di bawah 19 harus melapor atau meminta dispensasi pengadilan. Dan pengadilan tentunya bertanya kenapa belum cukup umur sudah
melangsungkan pernikahan. Nah, tentu dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh pasangan-pasangan ini, maka pengadilan akan menerima keputusan tersebut. Baik, adapun dampak daripada pernikahan siri yang telah dilakukan oleh pasangan tadi, yang pertama tentunya dampaknya bahwa perkawinan tadi sudah saya sampaikan, yang sah itu adalah di depan pencatat nikah dan diakui oleh negara. Dampak yang pertama terhadap pernikahan siri ini, kalau seandainya terjadi perceraian atau berpisah setelah menikah siri, tentunya perempuan tidak bisa menuntut kepada laki-laki bahwa hak-hak perempuan tadi tak bisa dipenuhi, seperti misalnya harta gonogini, kemudian harta warisan. Nah, ini tidak bisa diwarisi oleh masing-masing pihak karena pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan siri. Demikian juga apabila suami daripada pernikahan siri tadi meninggal dunia, dan tentunya harta yang dimiliki oleh suami tadi tidak bisa diwarisi oleh istrinya, atau kalau punya anak ya juga tidak bisa diwarisi oleh anaknya. Kemudian juga berdampak kepada anak, bahwa anak yang lahir daripada perkawinan nikah siri itu adalah anak yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Karena anak yang sah itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang diakui dan dicatat di kantor urusan agama. Jadi apabila orang tua juga meninggal, maka akibatnya anak juga, kalau orang tuanya ini memiliki harta yang banyak atau memiliki harta warisan, maka anak tidak bisa mewarisi harta daripada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, bahwa anak tidak mempunyai hubungan nasab kepada bapaknya. Oleh karena itu nasab anaknya ini kepada ibunya. Jadi kalau misalnya anaknya itu lahir tidak bisa dibintikan kepada bapaknya, maka hubungannya adalah kepada ibunya. Kemudian akibat daripada pernikahan siri ini juga, bahwa perempuan yang dinikah siri tadi oleh seorang laki-laki tadi, maka seorang laki-laki tadi juga bisa berleluasa menikah lagi dengan perempuan lain atau melakukan poligami liar, sehingga akibat daripada pernikahan siri ini dia bisa lagi menikah dengan perempuan lain lagi, melakukan poligami lagi dengan perempuan lain. Ini bisa terjadi. Kemudian yang selanjutnya, bisa dianggap ini merupakan pelecehan seksual terhadap perempuan, karena seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan siri bisa saja untuk melampiaskan hawa nafsunya. Nah, setelah dia merasa puas dengan perempuan yang dinikahi siri tadi, dia bisa juga lagi berpindah dengan perempuan lain. Oleh karena itu, kepada ibu yang bertanya tadi dan kepada kita semua, mari kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, jangan sampai terjadi pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat ini. Mari kita lakukan pernikahan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini. Karena apabila kita salah, maka juga berakibat terhadap hukum di dalam kehidupan perkawinan rumah tangga kita. Dan selanjutnya, dampak yang lain daripada pernikahan siri, ketika mempunyai anak, ingin mengurus akte kelahiran, nah tentunya tidak bisa dibintikan kepada bapaknya, walaupun bisa mengurus akte kelahiran, tapi itu dengan cara memohon pada pengadilan untuk meminta asal usul anak. Nah, artinya tetap bisa mengurus akte kelahiran, tapi minta asal usul anak ke pengadilan. Lalu catatan sipil membuat anak itu menjadi anak yang bernasab pada ibunya, artinya anak nyonya. Nah, seperti itulah, tidak bisa dibintikan kepada ayahnya, karena itu pernikahan siri. Kemudian juga selanjutnya, kalau kita tidak memiliki surat nikah yang sah, nah tentunya ketika kita mungkin di dalam perjalanan
kita mau menginap misalnya di hotel yang meminta persyaratan buku nikah, nah tentunya kita tidak bisa menunjukkan buku nikah karena memang kita melaksanakan pernikahan siri. Nah, oleh karena itu begitu sulitnya orang-orang melakukan pernikahan siri ini dalam urusan baik untuk administrasi di dalam pemerintahan dan urusan yang lainnya. Oleh karena itu, mari jangan sampai kita melakukan pernikahan siri. Dan untuk melaksanakan pernikahan sekarang ini sudah sangat mudah dan tidak ada yang sulit ketika kita akan melangsungkan pernikahan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan siri dan dampak pernikahan siri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika terdapat kesilapan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.